Selamat siang Pak Hidayat. Selamat siang Pak Didik. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini alhamdulillah saya baik. Semoga Pak Didik juga hari ini baik juga. Alhamdulillah saya juga baik Pak Hidayat. Begini Pak Hidayat, apa benar nanti Pak Hidayat akan melakukan coaching? Betul sekali Pak, hari ini saya ada jadwal untuk melaksanakan kegiatan coaching Pak. Baik, izinkan saya sebagai supervisor Pak Hidayat untuk menyampaikan beberapa hal dan pertanyaan. Yang pertama, kita akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian Pak Hidayat. Pada coaching kali ini, coach dan coachee nanti akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Jadi, apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan tentu juga bagaimana coachee tersebut bisa merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa juga nanti pada saat coaching bisa menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu ya Pak Hidayat. Nah, ada beberapa pertanyaan terkait dengan coaching yang akan kita laksanakan nanti. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching nanti? Iya Pak, terima kasih Pak Didik. Pada coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi 3 ya benar Pak. Ini inti dari kompetensi coaching ya, yaitu kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif Pak. Baik, ada 3 berarti ya. Nah, dari ketiga kompetensi itu kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak observasi? Ya, pada coaching kali ini saya akan lebih spesifik untuk mengobservasi kompetensi coaching yang mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Baik, ada 2 berarti nggih. Kemudian begini Pak, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada coaching kali ini apa Pak? Pada coaching kali ini saya menginginkan sebenarnya coaching nanti bisa menemukan solusinya sendiri terhadap permasalahan yang dihadapi setelah saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya tanyakan pada coaching. Baik. Nggih. Berarti silahkan untuk memulai coaching. Setelah coaching nanti kita ngobrol-ngobrol lagi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan. Begitu nggih Pak? Ya, terima kasih. Monggo. Ya, selamat siang Pak Satar. Selamat siang Pak Hidayat. Bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik dan Alhamdulillah. selalu sehat ini Pak. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih ya Pak sudah mau meluangkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol ini. Tapi kita ngobrol nggak lama ini Pak. Ya 10-15 menitan lah ya Pak. Oke. Apa ini Pak yang Pak Satar mau obrolin ini kali ini? Begini Pak Hidayat, saya ada permasalahan. Kebetulan saya kan mengajar kelas 9A. Saya itu mengajar di kelas 9 itu jumlah 6 kelas bahasa Jawa. Nah, kebetulan ini kelas 9A ini ada masalah. Itu dalam pembelajaran bahasa Jawa pada saat saya melaksanakan kegiatan tes formatif akhir, itu ternyata nilai bahasa Jawa kelas 9A itu 70% anak-anak itu di bawah KKM. Nah, itu jadi persoalan saya, apakah anak-anak yang tidak bisa menerima pembelajaran, apa mungkin karena saya yang tidak bisa mengajar Pak Hidayat ini? Oh iya. Jadi permasalahannya ini ada kelas 9A ya yang nilai tesnya itu hampir 70% di bawah KKM. Di bawah KKM ya. Ya, baik Pak. Ini kan kita waktunya tidak banyak ini ya Pak. Kira-kira Bapak pengen dapat apa ini dari obrolan kita hari ini Pak? Kalau saya inginnya itu mendapatkan anak itu nanti ya anak yang nilainya itu di atas KKM lah ya. Kelas 9A itu nilainya itu di atas KKM. Ya paling tidak harus 100%, tapi ya 95% anak-anak itu nilainya di atas KKM. Itu keinginan saya. Jadi Pak Satar pengen ada peningkatan lah ya. Peningkatan ya. Pembelajaran di kelas 9A ini agar anak-anak ini bisa mendapat nilai di atas KKM ya, bisa naik tidak KKM ini malah 70% terlalu banyak ya. 95% cukup lah ya. Kira-kira menurut Pak Satar sesuai pengamatan itu ya, ini kenapa sih anak-anak kok bisa nilainya seperti ini di kelas 9A ini Pak? Kayaknya kelas 9A ini kurang antusias Pak, kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran bahasa Jawa. Entah itu mungkin karena permasalahan
anak-anak atau mungkin permasalahan saya dalam mengajar Pak ini. Kurang antusias ya Kurang Pak antusias. ya. Menurut pengamatan Bapak ini yang disebut antusias atau anak dianggap antusias itu ketika anak yang seperti apa menurut Pak Satar ini? Kalau menurut saya antusias itu anak-anak berarti pada saat pembelajaran itu bisa mengikuti pembelajaran dengan fokus. Artinya anak-anak tidak ribut sendiri. Terus yang kedua, apa yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru pada saat di kelas itu secara umum ya anak-anak itu memperhatikan sehingga nanti pada saat mengikuti ulangan atau penilaian formatif anak-anak itu hasilnya nanti memuaskan, nilainya paling tidak itu standar KKM atau di atas KKM. Jadi antusias itu anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran dan mau mengikuti pembelajaran dengan senang. Ya, jadi kalau bisa saya garis bawahi itu antusias itu fokus ya Pak. Fokus dan mau memperhatikan ketika Bapak Ibu guru itu sedang menerangkan pembelajarannya ya. Ya Pak, anggap saja itu adalah kondisi idealnya ya Pak. Kondisi ideal. Kita anggap taruhlah itu di level 10 Pak, antusias itu. Nah, kalau menurut Pak Satar sesuai pengamatan kelas 9A ini sekarang berada di posisi level berapa ini Pak? Kalau kelas 9A ini kayaknya di level 6 Pak. Level 6 ya? Masih di level 6 nih. 6 ke 10 ini jauh ya Pak ya? Masih jauh, masih 4 lagi. 4 level Ya. lagi. Nah, Pak Satar ini sebenarnya pengen lihat anak-anak kelas 9A ini berada di posisi berapa ini Pak? Di level berapa lah realistisnya? Ya, kalau saya itu cukup di level 8. Level 8 Tidak ya Pak? usah sampai level 10. Level 8 sudah cukup. Ya, level Dan 8. saya sudah merasa Senang ya, sangat senang sekali lah sudah di level Ada 8. peningkatan ya? Peningkatan. Ya, di level 8 menurut saya juga realistis ya Pak. Realistis. Ketika mau ke level 10 itu terlalu muluk-muluk lah. Terlalu ya. muluk-muluk sekali dengan kondisi anak yang Iya. 70% masih di bawah KKM. Iya, betul Pak. Menurut Pak Satar apa ini Pak yang bisa Pak Satar lakukan untuk meningkatkan antusiasme siswa kelas 9A ini Pak? Ya, untuk meningkatkan antusiasme pembelajaran kelas 9A bahasa Jawa, ini saya merencanakan ingin menggunakan LCD ataupun media HP karena anak-anak zaman sekarang itu kan senang menggunakan HP dan anak-anak itu senang kalau misalkan bapak ibu guru itu dalam pembelajaran menggunakan presentasi dan menggunakan LCD. Kayaknya ini suatu terobosan baru dari saya untuk meningkatkan anak-anak biar antusiasme dalam pembelajaran itu lebih meningkat atau lebih senang lah, lebih tinggi. Karena memang anak zaman sekarang ya Zaman Pak. sekarang. Nah, kayaknya harus digital itu sudah menjadi keseharian lah ya. Hal-hal yang berbau digital ini. Bagus sekali Pak ini tentang media digital yang Bapak rencanakan ini. Kira-kira ada strategi lain tidak Pak ini selain media digital yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan antusiasme siswa? Ya, strategi lain hanya ada dalam pemikiran saya dan sudah saya komunikasikan dengan teman guru yang lain bahwa anak-anak kayaknya ingin untuk mengikuti pembelajaran atau dalam pembelajaran bukan di kelas tapi di luar kelas, outdoor lah ya. Betul. Mungkin di halaman atau di samping masjid atau di tempat-tempat yang sejuk tapi masih dalam lingkungan kelas. Kayaknya rasanya akan lebih indah, lebih adem dan kayaknya anak-anak nanti lebih antusias untuk pembelajaran, lebih bebas lah kan seperti itu. Betul. Jadi selain media digital, Pak Satar tadi itu juga kepengen ada kegiatan pembelajaran di luar. Agar anak itu tidak merasa terkotak ya Pak. Betul. Di ruang kelas sehingga lebih fresh juga ya. Iya, karena betul. Sehingga bisa antusiasmenya lebih tinggi lagi. Nah ini Pak, terkait dua rencana tadi Pak. Kira-kira menurut Pak Satar ini yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan di waktu dekat ini strategi yang mana ini Pak? Yang paling memungkinkan itu ya pembelajaran yang menggunakan LCD dan HP. Hanya ini lebih memungkinkan ya dengan media digital karena fasilitas semuanya sebenarnya sudah ada di sekolahan, tinggal saya melaksanakan dengan minta bantuan kepada teknisi yang ada di sekolahan. Kayaknya ini akan lebih cepat untuk dilaksanakan ya ini ya untuk kegiatan pembelajaran menggunakan media digital ya Pak. Media digital. Kira-kira kapan itu Pak akan Pak Satar laksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan media digital itu Pak? Ini dalam waktu dekat, minggu depan. Insya Allah minggu depan akan saya laksanakan. Oke ya. Sayang sekali ini Pak waktunya kita tidak lama ini ya. Iya betul. Tapi menurut Pak Satar apa ini yang kita dapatkan dari obrolan kita hari ini Pak? Ini yang saya dapatkan dalam obrolan kali ini, saya mendapatkan solusi ya untuk
mengatasi permasalahan yang telah saya hadapi ini. Dan alhamdulillahirabbil alamin, hati saya menjadi plong, lebih riang, lebih kepenak. Serasa masalah yang ada di dalam pikiran saya sudah terpecahkan begitu, Pak. Jadi terima kasih sekali Pak Hidayat. Terima kasih juga Pak Satar, dan minggu depan kita ngobrol lagi ya Pak. Boleh, Saya pengen boleh. tahu ini hasilnya dari rencana aksi Pak Satar menggunakan media pembelajaran digital dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan besok. Siap. Terima kasih Pak Hidayat. Terima kasih. Ya, Pak Hidayat tadi sudah melaksanakan coaching nggih? Betul Pak. Ya. Bagaimana tadi coachingnya? Apakah berjalan baik dan lancar? Alhamdulillah Pak, kegiatan coaching yang tadi saya lakukan berjalan dengan baik dan lancar Pak. Iya. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan Pak Hidayat. Apa saja yang sudah Pak Hidayat laksanakan tadi pada saat coaching sehingga menjadi indikator keberhasilan pengembangan yang diinginkan Pak Hidayat? Iya. Tadi saat melaksanakan kegiatan coaching, saya sudah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur cerita Pak. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum percakapan dimulai, kemudian saya juga sudah mengidentifikasi permasalahan coaching. Saya juga menanyakan rencana aksi terkait permasalahan yang dihadapi oleh coaching, dan juga saya memastikan coaching ini memiliki tanggung jawab terhadap rencana aksi yang akan dilaksanakan. Ya, bagus Pak Hidayat. Tadi hasil observasi saya juga memantau proses coaching dari Pak Hidayat sudah berjalan dengan baik, kemudian sudah sesuai dengan alur tirta. Tadi Pak Hidayat juga sudah menggali pertanyaan-pertanyaan yang menggugah coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Terakhir tadi Pak Hidayat sudah melaksanakan seluruh kegiatan coaching ini sesuai dengan prinsip coaching. Baik Pak Hidayat, terakhir saya ingin menanyakan terkait kompetensi apa lagi yang ingin Pak Hidayat kembangkan ke depannya sehingga dari hasil coaching ini untuk coaching-coaching selanjutnya. Ya, sebenarnya ada kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot yang ingin saya kembangkan lebih dalam lagi Pak, karena dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu akan menggugah ya coaching untuk bisa menggali potensinya, menemukan solusi atas permasalahannya itu Pak. Ya, terima kasih, bagus sekali Pak Hidayat. Semoga coaching ke depan bisa lebih maksimal. Terima kasih Pak. Monggo Pak. Selamat pagi Pak Satar. Selamat pagi Pak Hidayat. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, Pak Satar hari ini akan melaksanakan kegiatan coaching, benar ya? Ya betul, akan melakukan kegiatan coaching. Oh ya. Nah, sebelum Pak Satar melakukan kegiatan coaching, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan ada beberapa hal juga yang perlu saya tanyakan kepada Bapak ini. Yang pertama, ini saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian Pak. Jadi nanti selama proses coaching itu coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Apakah coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot atau belum? Dan saya juga akan mengamati nanti bagaimana coachee ini merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa pula juga Pak untuk disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Di antaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Itu Pak. Nah, sebelum dilakukan coaching, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak ini. Yang pertama, ini kira-kira nanti dalam proses coaching itu kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan ini Pak? Proses kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ada 3 lah ya. Yang pertama itu kehadiran penuh, terus yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, jadi ada 3 kompetensi 3. coaching yang ingin Bapak kembangkan ya, yaitu diantaranya satu yang tadi adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Betul ya. Nah, yang pertanyaan kedua Pak, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak observasi ini Pak? Ya, yang ingin saya observasi ini yang lebih spesifik itu yang bagian mendengarkan aktif dan pengajuan pertanyaan berbobot Pak. Oh ya, dari tiga kompetensi dari itu ada dua ya yang akan secara spesifik diobservasi, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak. Betul. Kemudian yang terakhir ya Pak, iya. Pertanyaan yang ketiga, itu kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan ini Pak? Ya, indikatornya adalah saya mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi.
dari permasalahan yang dihadapi oleh COVID tersebut. Oh ya, jadi Bapak menginginkan coachingnya nanti ini bisa menemukan solusi atas permasalahannya Ya, sendiri betul, ya Pak, betul. berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak tanyakan kepada Iya, coachingnya. betul sekali, betul. Ya, terima kasih Pak ya atas waktunya. Nanti silakan Bapak untuk melakukan kegiatan atau proses coaching dengan coachi. Nanti setelah proses coaching selesai kita ngobrol-ngobrol lagi Pak. Baik, terima kasih Pak Hidayat. Ya, silakan Pak. Monggo. Selamat siang Pak Titik. Selamat siang Ya, Pak Satar, ya. sehat Pak Satar? Alhamdulillah sehat. Semoga Pak Titik juga selalu sehat. Pak Alhamdulillah Titik, ya. sehat semua. Oh ya, Pak Titik, bagaimana untuk hari ini kegiatan pembelajaran memang kosong atau bagaimana? Iya Pak, ini sedang jam olahraga Pak, jadi saya kosong Pak. Kalau bisa mohon waktunya, ada sedikit yang ingin saya obrolkan dengan Bapak. Ya, baik. Monggo Pak Titik, mau ada sesuatu yang ingin diobrolkan atau mungkin permasalahan yang ingin disampaikan, monggo Pak Titik. Iya Pak Satar, begini Pak Satar, jadi saya kan mengajar kelas 6, dari 23 siswa yang saya ajar ini ada salah satu siswa yang menurut saya memiliki perilaku yang mohon maaf kurang terpuji. Kurang Pak. terpuji Oke. begitu ya. Jadi anak tersebut itu kadang berperilaku ya tidak sopan terhadap guru, kemudian mengganggu teman yang lain, kadang membolos juga Pak Membolos Satar, juga, Mas. membolos. Nah, paling parah ini kemarin ada beberapa anak tidak masuk Pak Satar, dan setelah ditelusuri ternyata itu mereka itu diajak doni untuk membolos bersama. Wah. Begitu Pak Satar. Ya, berarti doni nih ya yang kayaknya menjadi salah satu persoalan ya. Betul Pak Ya, Satar. Ya, Begini betul. Pak Titik, kira-kira dari obrolan kali ini apa yang Pak Titik inginkan? Tentu ada solusi mungkin Pak dari yang saya hadapi, masalah yang saya hadapi terkait doni. Mungkin Doni, ya. artinya bagaimana agar nanti doni bisa lebih baik lagi. Baik. Oh ya. Nah, tadi berkaitan dengan perilaku anak, terutama doni inilah ya. Kira-kira menurut Pak Titik kriteria perilaku anak yang baik sih yang seperti apa atau yang bagaimana kira-kira? Iya Pak, untuk kriteria perilaku anak yang baik mungkin ya selalu menaati peraturan Pak, karena ini di Iya, sekolah menaati tentu peraturan. harus menaati peraturan sekolah. Kemudian hormat kepada guru, menghormati guru, dan juga menghormati teman-temannya Pak, selalu menghargai teman-temannya. Pada intinya anak tersebut mengikuti aturan yang berlaku di sekolah ini Pak, sehingga tidak terjadi kekacauan ataupun keributan yang selama ini terjadi. Begitu Pak. Oh ya, berarti ini memang permasalahannya ada pada doni lah ya. Betul Pak. Ya, kemudian Pak Titik ini adakah rencana untuk menyelesaikan masalah tersebut Pak? Selama ini yang sudah saya lakukan itu hanya apa ya, menghimbau, menghardik doni secara langsung ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang terpuji tadi Pak. Tapi itu saja kadang diacuhkan oleh doni. Nah, saya punya rencana nantinya doni akan saya panggil secara pribadi, ruang khusus, akan saya nasihati ataupun saya restitusi sehingga ada kesadaran dari doni terhadap perilaku-perilaku yang dilakukannya selama ini, sehingga nantinya timbul kesadaran dan bisa diperbaiki terkait perilaku-perilaku yang dilakukan. Oh ya, berarti ini rencananya ingin direstitusi doni ya. Betul Pak. Dengan Betul. permasalahan yang sedang dihadapi, karena doni ini memang lain daripada yang lain kayaknya, berbeda sekali. Nah, adakah solusi lain atau mungkin tindakan lain yang diinginkan atau dilakukan oleh Pak Titik? Untuk tindakan lain mungkin nantinya untuk memperkuat, saya juga ada rencana untuk memanggil orang tua dari doni Pak. Jadi siapa tahu ada masukan-masukan dari orang tua, informasi lain terkait perilaku yang dilakukan oleh doni di sekolah. Mereka juga nanti akhirnya orang tua dari doni itu paham bahwa doni melakukan beberapa kegiatan yang menurut saya melanggar peraturan di sekolah gitu Pak.
dan nantinya orang tua tersebut kami harapkan bisa mendukung untuk memperbaiki perilaku doni baik di sekolah maupun mungkin di rumah Pak. Begitu Pak. Iya, berarti ini fokusnya memang ke doni ya. Kira-kira dalam waktu dekat Pak, dalam waktu dekat kira-kira solusi yang mana yang ingin dilaksanakan terlebih dahulu oleh Pak Sidik ini kira-kira untuk mengatasi permasalahan doni? Yang paling memungkinkan dan bisa saya lakukan terdekat ya itu tadi, berarti memanggil doni secara pribadi ke ruangan khusus, mungkin ke ruang BK. Bila perlu saya akan melibatkan guru BK nantinya untuk menelusur tentang perilaku doni. Nantinya akan saya restitusi sehingga ada kesadaran dari doni untuk memperbaiki perilaku yang selama ini dilakukan. Oh iya, berarti ini yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan itu ya, akan doni akan diselesaikan permasalahan. Nah, dengan solusi permasalahan yang sudah dilakukan oleh Pak Sidik kali ini, perasaannya bagaimana? Kira-kira apakah sudah ada perasaan yang lebih plong atau mungkin lebih gembira? Sudah ada solusi untuk menyelesaikan permasalahan terutama kaitannya dengan doni Pak? Iya Pak, terima kasih. Saya jadi ada sedikit gambaran terkait penanganan untuk doni di kelas saya. Semoga apa yang sudah saya rencanakan tadi bisa saya laksanakan. Alhamdulillah lebih lega, yang jelas lebih lega Pak. Terima kasih Pak Satar sudah mendengarkan obrolan saya, mendengarkan curhatan saya. Gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Sidik. Ini mungkin waktunya juga sudah setengah jam ini sudah ngobrol ya. Semoga permasalahannya cepat selesai dan amin, Pak. Tidak ada permasalahan lain yang timbul di kemudian hari Pak. Amin. Iya Pak. Nanti Terima saya kasih. juga akan melihat progres doni ke depan. Nanti juga mungkin minggu depan saya komunikasi lagi. Oke, baik. Terima kasih. Terkait Nanti progres siap doni. sekali Iya, saya Pak. untuk Ya. mendengarkan curhatan ataupun obrolan dari Pak Sidik ini. Iya, Pak. Semoga permasalahan semuanya bisa terselesaikan. Amin. Baik. Oke. Terima kasih sekali Pak. Terima kasih. Ya, Pak Satar tadi sudah melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana Pak? Apakah kegiatan coaching yang tadi Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar Pak Hidayat. Alhamdulillah. Ya Pak, terkait dengan kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan, ini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada Pak Satar. Yang pertama ini Pak, apa saja yang sudah dilakukan Pak Satar pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, baik Pak Hidayat. Saya sudah melaksanakan coaching dengan alur kita Pak. Alur kita tersebut kan ada 4 hal yang sudah direncanakan, sudah dibahas. Yang pertama adalah dengan tujuan umum dari masalah coaching. Terus yang kedua adalah identifikasi masalah ya dari coaching. Terus yang ketiga rencana aksi dari coaching, dan yang keempat itu adalah tanggung jawab permasalahan dari coaching Pak. Ya, betul sekali Pak. Sesuai dengan hasil pengamatan saya juga tadi bahwa Pak Satar telah melakukan coaching dengan baik ya, berjalan dengan baik, kemudian sudah sesuai dengan alur kita, dan Pak Satar juga sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach itu mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan yang terakhir, Pak Satar juga sudah sesuai dengan prinsip coaching, ya Pak. Pertanyaan terakhir ini Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi yang ini, pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Karena ini untuk lebih mengidentifikasi tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik Pak, terima kasih atas waktunya ya Pak. Semoga coaching berikutnya Bapak juga bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Sukses selalu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Didik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Didik. Selamat pagi Pak Satar. Bagaimana kabarnya Pak Didik untuk hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, semoga terus sehat ya Pak Didik ya. Amin. Begini Pak Satar. Begini Pak Didik, betul Pak Didik pada pagi hari ini akan melaksanakan kegiatan coaching? Betul, rencananya seperti itu Pak Satar. Baik Pak Didik, begini,
Sebelum Pak Didik melaksanakan kegiatan coaching, akan saya sampaikan. Pertama, saya akan mendiskusikan berkaitan dengan rubrik penilaian. Ya. Pada coaching kali ini Pak Didik, antara coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum? Terus kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee-nya. Dan jangan lupa ini untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begini Pak Didik, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik, terima kasih Pak Sabar. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga tentu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, ada 3 ya. Ya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari bagian kompetensi mana kira-kira ini yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Pak Didik? Untuk bagian yang ingin spesifik saya observasi ada 2, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Baik, ada 2 ya, mendengarkan aktif dan Mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. pengajuan pertanyaan Spesifik ke berbobot. situ. Baik. Berarti begini Pak Didik, apa indikator ketercapaian dan dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan? Sesuai dengan tujuan coaching itu sendiri, tentu coachee bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi, disertai dengan langkah-langkah penyelesaiannya juga. Begitu ya. Baik. Terima kasih Pak Didik atas waktunya. Silahkan Pak Didik untuk melaksanakan coaching, dan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi pada saat kegiatan pasca observasi ya Pak Didik. Siap Pak. Baik, terima kasih Pak Didik atas waktunya. Selamat siang Pak Hidayat. Selamat siang Pak Didik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, cuma ada ya sedikit pemikiran aja nih Pak, makanya pengen ngobrol aja sama Pak Didik ini. Monggo. Saya juga ada waktu ini barang 10 menit, insya Allah ada waktu. Silahkan, ada yang perlu diobrolkan. Ini Pak Didik, saya itu kan ngajar di kelas 5 ini sekarang tahun ini ya, dan Iya, Pak. memang di SD Negeri 1 Balaras dari awal saya sudah mengajar di kelas 5 ini, tapi saya paham bahwa matematika itu menjadi sebuah mata pelajaran yang ditakuti oleh anak-anak ya. Namun ini tidak tahu kenapa kok anak-anak menurut saya tahun ini itu kurang begitu memahami konsep matematika ini Pak. Jadi Gitu, Pak. di kelas 5 ini pemahaman terkait konsep matematika itu agak kurang berarti. Betul, Pak. Untuk khusus tahun ini nggih, Iya. berbeda dengan tahun sebelumnya. Betul, Ya, Pak. baik. Dari obrolan kita ini nanti apa yang Pak Hidayat inginkan? Ya sebenarnya saya pengen ada peningkatan lah ya dari pemahaman konsep matematika di anak-anak siswa kelas 5 tahun ini Pak. Jadi ada peningkatan pemahaman konsep lah Pak. Itu yang saya pengen. Kemudian bagaimana kondisi ideal Pak? Kondisi ideal dari pemahaman konsep matematika di anak. Iya Pak. Jadi kondisi ideal yang menurut saya ideal itu pemahaman konsep matematika itu anak mampu mengaitkan Pak antara konsep-konsep matematika dengan kehidupan nyatanya Pak. Jadi dengan pemahaman itu anak itu nanti tidak perlu menghafal rumus sebenarnya Pak kalau sudah paham. Jadi ketika ada soal-soal dengan versi-versi yang berbeda, anak sudah paham tanpa harus menghafal rumus itu Pak. Itu yang menurut saya dianggap paham itu seperti itu Pak. Oke, baik. Artinya anak bisa memahami konsep matematika, bisa menerapkannya atau mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Kalau itu kondisi ideal, katakanlah itu level 10. Sekarang kondisi di kelas Pak Hidayat itu kira-kira berada pada level berapa Pak? Nah ini Pak, ini kalau sebenarnya beragam ya Pak, walaupun ada yang 8 tapi masih rata-rata itu di 5 Pak ini Pak. Di level 5 ya. Betul. Baik. Kemudian nantinya Pak Hidayat menginginkan pemahaman konsep matematika di kelas Pak Hidayat itu berada pada level berapa kira-kira Pak?
Iya, kalau 10 terlalu muluk-muluk ya Pak. Saya realistis saja Pak, ini dengan kondisi anak yang tahun ini itu saya paling tidak di 7 udah cukup Pak. 7 8 itu udah. Saya senang banget Pak, ada progres, ada kenaikan, ada peningkatan, itu saya sudah senang itu Pak. Baik. Di level 7 8 ya, Iya, realistis lagi. Kemudian apa kira-kira rencana Pak Hidayat agar ada pemahaman konsep matematika di kelas Pak Hidayat itu lebih meningkat tadi? Iya. Tadi saya sampaikan bahwa matematika memang adalah mata pelajaran yang sifatnya abstrak ya Pak. Dan anak siswa kelas SD itu kan masih cara berpikirnya adalah cara berpikir yang konkret Pak. Jadi saya punya rencana Pak, atau punya ide ini untuk mengkonkretkan konsep-konsep matematika yang bersifat abstrak. Ini kebetulan kan saya sedang mengajarkan materi tentang pecahan. Saya pengen buat alat peraga itu Pak, agar anak-anak itu bisa melihat secara konkret apa itu pecahan itu Pak. Mungkin seperti blok pecahan Pak. Oh, begitu luar biasa ini berarti. Jadi ada alat atau alat peraga dalam pembelajaran sehingga anak lebih paham dengan melihat begitu ya Pak, dengan praktek seperti itu. Tadi dengan blok Pecahan. Baik. Kemudian selain itu kira-kira ada rencana lain untuk Iya Pak, lebih meningkatkan tadi? tidak bisa dipungkiri anak zaman sekarang ya Pak, semua serba digital dan anak-anak juga senang banget tentang gadget tuh. Jadi saya punya rencana juga Pak untuk bisa membuat media pembelajaran dengan digital. Jadi nanti saya rencananya punya channel YouTube yang saya isi konten-konten tentang pembelajaran khususnya matematika, sehingga anak bisa memahami materi-materi atau konsep-konsep matematika yang abstrak itu dengan memvisualkan itu Pak. Dan ini bisa diakses di rumah Pak, sehingga anak bisa belajar walaupun sekarang berada di rumah gitu Pak. Baik, luar biasa, itu juga sangat bagus ya. Berarti ada dua rencana tadi ya. Betul, Pak. Yang pertama buat alat peraga yang lebih konkret, membuat blok matematika. Yang kedua channel YouTube. Betul. Bagaimanapun juga anak sekarang akan lebih tertarik dengan hal-hal yang seperti itu. Baik Pak. Kemudian untuk rencana yang memungkinkan terdekat bisa dilaksanakan oleh Pak Hidayat terkait untuk menaikkan pemahaman konsep matematika di kelas PT tadi. Yang mana kira-kira yang memungkinkan? Kalau pengennya dua-duanya Pak, Dua-duanya ya. Karena saling terkait juga ya Pak. Tapi Betul. untuk waktu yang terdekat saya kira alat peraga Pak. Karena kalau Alat peraga. media digital itu persiapannya butuh banyak, peralatannya juga butuh banyak, sehingga yang paling memungkinkan alat peraga pecahan. Dan kebetulan Senin besok ini ada mata pelajaran matematika, saya bisa langsung terapkan juga ini Pak. Alhamdulillah ya. Monggo silahkan dicoba dilaksanakan. Mungkin minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi Iya, Pak. Pak. Ada progres terkait pemahaman matematika setelah menggunakan alat peraga tadi ya. Iya Pak. Cukup begitu? Cukup Pak. Oke. Apa yang Pak Hidayat rasakan setelah kita ngobrol-ngobrol ini? Iya, rasanya lebih plong, lebih lega ya Pak, lebih bersemangat juga ini karena saya sudah menemukan solusi untuk bisa meningkatkan pemahaman konsep matematika untuk siswa kelas 5 saya ini Pak. Jadi terima kasih juga Pak Didik sudah mau mendengarkan curhatan saya ini, dan saya lebih bersemangat. Dan memang benar besok minggu depan kita perlu ngobrol lagi Pak, biar Pak Didik tahu progresnya ini Pak. Siap selalu. Oke, sukses selalu untuk Pak Hidayat. Mantap luar Terima kasih, biasa. Pak. Ya, monggo. Baiklah Pak Didik, bagaimana tadi proses coaching berjalan dengan lancar? Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar sudah lancar. Alhamdulillah, semoga selalu lancar ya Pak Didik. Ya, dengan proses coaching tadi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Didik. Ada apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching Pak, yang menjadi indikator dalam ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak Didik? Ya, Pak. Yang jelas saya sudah melaksanakan coaching tadi sesuai dengan tujuan yang sudah dibuat. Kemudian saya juga sudah melalui dengan Tirta, saya sudah berusaha untuk menggali tujuan dari coaching tersebut. Kemudian sudah mengidentifikasi dari masalah-masalah yang dihadapi oleh coaching, kemudian mencoba juga untuk mencari rencana aksi nyata yang akan dilaksanakan oleh coaching. Terakhir saya menggali tentang idola dari coaching terkait masalah yang dihadapi.
Baik, baik, baik. Terima kasih. Saya juga sudah ini Pak, sudah mengidentifikasi dari proses coaching tadi Pak. Ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama ini bahwa kegiatan coaching tadi sudah berjalan dengan baik ya Pak Didik. Terus yang kedua sudah sesuai dengan alur kita. Yang ketiga sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menemukan solusi atas permasalahannya, dan yang terakhir itu sudah sesuai dengan prinsip coaching. Baik Pak Didik, ini yang terakhir yang perlu saya sampaikan kepada Pak Didik. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Pak Didik? Ya Pak Satar, untuk kedepannya mungkin yang lebih saya tekankan lagi dalam pelaksanaan coaching mungkin agar pertanyaan-pertanyaan saya lebih berbobot ketika dalam melaksanakan coaching, sehingga dinilai di dalam coaching yang baik. Begitu Pak. Baik, baik. Terima kasih Pak Didik. Semoga pelaksanaan coaching selanjutnya nanti akan berjalan dengan lancar dan akan lebih baik lagi Pak Didik. Terima kasih Pak Didik. Terima kasih. Terima kasih.